kabarnya semuanya? Luar biasa. Wah, hari ini semangat sekali. Coba lihat kita semuanya di sini semangat semuanya loh ya Kak ya. Iya Wah, dong. hari ini adalah hari yang spesial. Banyak teman-teman kita, banyak kakak-kakak kita ya. Nah kita mau kenalan dulu ya. Hari ini kita ada bersama dengan Kak Tirza. Kak Tirza, bersama dengan Kak Vivi. Kak Vivi. Nah yang di belakang kita juga ada Kak Emi dan Kak Hana. Nah terus ada di belakang kita Kak Menda. Kak Menda juga. Nah hari ini juga spesial lagi. Ada pemain keyboard kita yang luar biasa, Kak Calvin. Wah, Kak Calvin. Nah, pasti juga gak pernah lupa ya. Sama satu ini Kak Yosafat. Apa kabarnya? Luar biasa kan? Nah, yuk sebelum kita mau memuliakan nama Tuhan, mau nama Tuhan, kita mau lakukan pemanasan lagi ya Kak ya? Iya dong Kak, kita mau main. Oh mau Biar main, semangat. tapi diingat Kak, kalau mau main, ingat-ingat ya, harus siap-siap dulu. Nah mainnya di mana nih? Karena kita mau ibadah dulu kan? Iya. Oh kalau mau ibadah berarti jangan lupa ya, Kak Yusafat mau ingetin satu hal. Ingat jam 9 kita pasti harus ibadah ya. Sebelum jam 9 kalian siap-siap, Alkitabnya siapin, semuanya baju-bajunya udah pakai yang rapi, duduk, lihat, ikuti ibadahnya ya. Dan yang paling penting juga like dan subscribe. Nah itu yang paling penting ya. Nah kita mau main apa hari ini Kak? Ayo Kak Tirsa, kita mau main apa Oh hari ini? Kak Tirsa mau main apa? Kita mau main tembak-tembakan. Wah tembak-tembakan. Oh karena hari Tembak ini. beneran ya Kak? Enggak dong. Hari ini karena hari apa ya? Karena bulan terakhir di bulan Agustus Bulan ya. Agustus, Jadi kita iya. mau dor-doran ya Kak ya. Iya. Oh gimana itu caranya Kak? Jadi kalau Kak Tirza bilang door, kalian langsung loncat. Nggak kena gitu. Oh kalau bilang dor berarti kita harus lompat. Lompat. Gak kena. Nggak kena, Ah ya, gitu gitu. ya adik-adik. Terus apa lagi Kak? Kalau Kak Tirza bilang dare, langsung ke bawah langsung nggak kena gitu. Oh gitu. Yuk coba. Oke. Der. Gak Nggak kena. kena. Kak di rumah harus ikutin ya. Harus goyang-goyang. Gak kena. Itu biar seru kan. Ya yuk coba ya Kak ya. Ya. Coba oke. Yuk coba Ayo. yuk. Hah? Ayo coba kita dulu. main. Oke. Ayo main oke. dulu Kak. Yuk kita coba yuk. Ayo. Adik-adik perhatikan dulu ya. Nanti ikutin mainnya. Nih yuk. Door, Gak kena. dare, dare, Gak kena. door. Gak kena. Weh tepuk tangan adik-adik hebat di rumah loh ya. Ikutin ya. Nah sekarang kita main. Adik-adik juga harus ikut loh. Yuk berdiri. Jadi nanti ikutin dan dengarkan instruksinya dari Kak Tirsa. Nah kita harus konsentrasi nih. Kalau nggak konsentrasi jadi salah ya Iya. Kak ya. Bener ya. Yuk ikutin adik-adik semuanya. Ikutin yuk ikutin. Adik-adik udah siap? 1, 2, 3. Door, Gak kena. dare, Gak kena. dare, Gak kena. door, Gak kena. Gak kena. dare, Gak kena. door, dare. Gak kena. Wah luar biasa adik-adik. Weh tepuk tangan dulu. Wah luar biasa loh ya. Kak sampai udah keringatan nih Kak. Capek Kak, Ya. capek. Ya, nanti adik-adik boleh main lagi di rumah bersama papa atau mama atau kakak adik ya. Nah sekarang kita mau siapkan hati kita mau beribadah dulu. Yuk sebelumnya kita akan berdoa. Mari Kak kita berdoa. Yuk adik-adik siapkan hati, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini Tuhan yang kau berikan kepada kami Tuhan. Sekarang Tuhan kami mau memulai ibadah Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan kami serahkan doa ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin ya. Tepuk tangan dulu semuanya. Wah luar biasa puji Tuhan. Nah sekali lagi terima kasih Kak Tirsa. Terima kasih Kak Vivi sudah pimpin permainan buat kita ya hari ini. Oke yuk sekarang kita sama-sama memuji Tuhan. Ayo Kak Menda. Oke adik-adik yang ada di rumah siapkan hatimu, kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Yuk tepuk tangan semuanya. Yuk semangat. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik.
baik. Mana jempolnya? Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Iya, iya, iya. sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik. Yes, yes, yes. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Katakan Tuhan Yesus baik. Yeay. Haleluya. Kak, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. baik. Tuhan Yesus sangat baik buat kita semuanya. Benar? Benar Nah, sekali Kak. hari ini kalau kita masih ada di akhir bulan ini ya Kak ya. Iya. Bahwa itu semua kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Jadi adik-adik jangan malas-malas beribadah. Ya, karena itu yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan. Ya, Tetap rajin. semangat. Betul, semangat memuji Tuhan, setia memuji Tuhan. Nah, ya, Kak Yosat mau ingetin, kalian ingatkan teman-teman, yuk ikut ibadah. Beribadah dulu kepada Tuhan ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sangat baik buat kita ya. Nah adik-adik, ayo ikuti sama-sama pujian ini ya. Ya, luar biasa kita, semangat. You know that I love you. You know that I want to know you so much more, more than I have before. Yeay, oh, oh. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty. King of majesty, I have one desire, Just to be with you, my Lord. Siap-siap ya kita lompat ya. to be With you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. Hey, 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 hey. And forever and ever I give my praises to you. Lagi. Jesus, you are the Savior of my soul. Hey, 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 hey. And forever and ever I give my praises to you. Dari awal ya, dari awal Kak. Sama-sama, yuk. You know that I love you. You know that I want to know you so much more, more than I have before. Yay. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, yo. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Siap-siap ya. Yang paling tinggi. Yo. Jesus, you are the Savior of my soul. Hey, 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 hey. And forever and ever I give my
praises to you. Jesus, you are Savior of my soul. Hey, 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 hey. And forever and ever I give my praises to you. Jesus ya lagi ya. Yo. Semangat. Jesus, you are Savior of my soul. Hey, 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 hey. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. Hey, 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 hey. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever. And forever and ever I give. Lagi. And forever and ever lagi. And forever and ever I give. Apa? My praises to you. Yeay. Wow, luar biasa kan? Luar biasa. Aku Kita di sampai sini ngos-ngosan. ngos-ngosan sama. Karena saking semangatnya buat Iya memuji Tuhan. betul, harus semangat muji Tuhan ya. Betul sekali. Nah, kalau begitu kita siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah siapkan hatimu. Kamu boleh duduk yang tertib dan siapkan hatimu menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan. Adik-adik sama katakan, ini aku Tuhan. Kini aku tahu, aku berharga di matamu. Terima kasih Yesus. Kini ku tahu, ku berharga di matamu. Penciptaku yang mulia, bagimu ku istimewa. Kau panggil namaku, kau panggil namaku, jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, ku serahkan bagimu, oh Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Terima kasih Tuhan. Pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu, biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Yuk adik-adik sama-sama kita berikan yang terbaik sama Tuhan. Kita ini berharga di mata Tuhan. Ya, yuk semuanya berdiri, kita nyanyi pujian ini. Terima kasih Tuhan. Kini ku tahu, ku berharga di matamu. Penciptaku yang mulia, bagimu ku istimewa. Kau panggil namaku, jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, ku serahkan bagimu, oh Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu, biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidup. Katakan ini hidupku Tuhan, ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu, biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Biar kehendakmu Tuhan, biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih. Ini kami
kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Ya, kakak berharap kita masih tetap sehat. Seperti kakak saat ini kita masih sehat-sehat bersama ya. Dan puji Tuhan kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita masih menikmati kesehatan sampai hari ini. Dan hari ini kita mau beribadah ya, kita mau dengar firman Tuhan. Kita tadi sudah memuji Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa bersama ya untuk kita mendengar firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini kami bisa beribadah sekalipun lewat online Tuhan, kiranya Tuhan tetap memberkati kami dan Tuhan tetap hadir melihat setiap kami di dalam kami beribadah. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan yang pimpin dan sertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, ini adalah bulan Agustus ya. Di bulan Agustus ini kita merayakan peringatan kemerdekaan negara kita ya. Yang keberapa? Ya, betul, yang ke-75. Nah, oleh karena itu tema firman Tuhan hari ini kakak mau bagikan tentang merdeka ya. Tentang apa? Merdeka ya. Apa sih itu merdeka? Nah, di Alkitab itu banyak sekali cerita firman Tuhan yang menurut kita berkaitan dengan tema merdeka ya. Kita ingat merdeka itu biasanya ingin bebas, ya kan, tidak mau lagi terikat atau tidak mau lagi diatur ya. Itu pengertian merdeka yang banyak sekali bermunculan atau kebebasan yang banyak bermunculan. Nah, dari banyak cerita di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, ada banyak cerita tentang kebebasan. Ya, ada kisah tentang Musa memimpin bangsa Israel, ya kan? Ada kisah tentang Nehemia, ada juga kisah tentang Ezra. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak hari ini kakak mau cerita tentang kisah yang mana? Tentang arti merdeka atau bebas ini? Ya, salah satunya adalah kakak mau bagikan cerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Ya, hari ini kita mau dengar ada satu keluarga, ya, seorang bapak mempunyai 2 orang anak. Anak pertama biasanya disebut dengan si sulung dan anak yang kedua atau yang terakhir disebut dengan bungsu. Satu ketika anak yang bungsu ini berbicara kepada papanya. Bapak, saya mau minta bagian saya. Wah, dia minta warisan, ya. Karena dia punya pikiran bahwa aku akan gunakan bagian warisan harta yang aku miliki untuk kehidupanku sendiri. Nah, anak yang bungsu meminta warisannya kepada bapaknya, ya. Kemudian setelah dikasih, setelah diberikan oleh bapaknya, anak ini pergi. Meninggalkan rumah, dia pergi ke kota, ya kan? Dia meninggalkan rumahnya. Nah, hari itu bapaknya melihat, wah, anakku ini pergi kemana ya? Kita lihat apa yang dilakukan oleh anak si bungsu ini. Si bungsu ini hidupnya berpesta pora. Kenapa berpesta pora? Karena dia memiliki harta yang banyak. Dia memiliki uang yang banyak. Jadi hidupnya dipakai berfoya-foya, ya kan? Bersenang-senang, berpesta pora, ya. Sampai satu ketika uangnya habis, hartanya habis. Nah, saat itu si bungsu sudah mulai sedih. Si bungsu sudah mulai memikirkan, wah, ternyata apa yang aku miliki sekarang sudah tidak ada lagi. Aku harus kemana sekarang? Ya, kemudian dia pergi kepada seorang peternak. Ya, dia meminta satu pekerjaan.
seorang petani, peternak babi ini berkata, pergi ke ladang, kamu gembalakan babi-babi saya di sana. Nah, akhirnya si bungsu pergi ke sana. Sampai satu ketika ada kelaparan, dia tidak bisa lagi membeli makan. Sampai dia mau memakan makanan yang dimakan oleh ternak itu. Itu pun tidak bisa. Ya. Akhirnya dia merenungkan bahwa lebih enak aku tinggal di rumah bapakku. Lebih enak aku hidup dengan keluargaku. Kira-kira kalau aku pulang, bapakku masih terima aku enggak ya? Bapakku mau menerima aku apa adanya enggak ya? Saya mau coba. Si bungsu akhirnya coba dia pulang dengan keyakinan bahwa bapaknya pasti menerima dia. Apa yang terjadi? Ya, seperti apa yang kita lihat saat ini. Bapaknya menyambut dengan penuh sukacita. Nah, hari ini dari cerita anak yang bungsu ini, anak yang hilang, kakak mau bagikan bahwa kebebasan yang ada di pikiran kita, kemerdekaan yang ada di pikiran kita pasti tidak jauh berbeda dengan apa yang dimiliki oleh si bungsu ini. Dia tidak mau terikat, dia tidak mau diatur, dia mau hidup sebebas-bebasnya sesuai dengan keinginannya sendiri. Itu arti kebebasan yang mungkin banyak terjadi dalam hidup kita. Ya, saat ini mungkin kita juga merasakan, kenapa harus di rumah terus? Kita nggak boleh pergi, kita nggak boleh jalan-jalan, ya. Kita harus di rumah, tinggal di rumah terus, menjaga kesehatan, banyak sekali aturan. Belajar di rumah, belajar online, ya. Kita banyak sekali aturan. Nah, mungkin kita merasa bahwa saya ini pengen bebas. Seperti si bungsu tadi, hidupnya pengen bebas. Nah, hari ini kakak mau bagikan, merdeka bukan berarti bebas sesuai dengan keinginan kita. Tetapi ada tanggung jawab di dalam kemerdekaan. Ada apa? Ya, ada tanggung jawab. Di dalam kemerdekaan, kebebasan kita itu ada tanggung jawab. Merdeka bukan berarti bebas sesuai dengan keinginan kita. Seperti keinginan si bungsu tadi. Dia punya segalanya, dia pergi, dia habiskan uangnya, dia jalan-jalan, ya, dia berfoya-foya, dihabiskan uangnya. Itu menurut pemikiran si bungsu. Mungkin kita punya pikiran yang sama, ya. Kita punya pikiran yang sama. Wah, kalau saya hidupnya bebas, kalau nanti saya sudah besar, mungkin kira-kira seperti itu, saya punya uang banyak, saya akan hidup sesuka hati saya. Nah, hari ini yang kakak mau bagikan, kemerdekaan atau kebebasan yang terpenting dalam hidup kita, itu adalah bukan kebebasan yang seperti itu. Tetapi kita bebas dari apa? Kita merdeka atau bebas dari apa? Yang pertama dan yang utama, kita harus merdeka dari dosa. Merdeka dari apa? Dosa. Masih ingat dosa? Arti dosa? Beberapa minggu yang lalu ada kakak yang bercerita tentang arti dosa. Kita harus merdeka dari dosa. Dari apa lagi? Dari ketakutan. Ya, mungkin kita merasakan ketakutan. Kita kalau pergi atau ditinggal di rumah sendiri, kita mungkin merasa takut, ya kan? Atau ketakutan saat ini, belajar online dari rumah, kapan ya belajarnya bisa ketemu dengan teman-teman? Atau ketakutan nilainya tidak baik, ya? Atau yang lain, kalian punya ketakutan-ketakutan yang lain dalam diri kalian. Bebas dari apa lagi? Merdeka dari apa lagi? Kekhawatiran, khawatir ya. Kita punya kekhawatiran yang melebihi, yang berlebihan dan mengganggu kehidupan kita. Ya, terus kekecewaan. Nah, siapa biasa kecewa atau pernah merasakan kecewa? Misalnya kalian saat ini membutuhkan kuota, misalnya seperti itu, untuk belajar online. Atau kalian membutuhkan kuota sudah dibelikan sama orang tua, tapi dihabiskan bukan untuk belajar online, tapi dihabiskan untuk yang lain, ya, dihabiskan untuk main game, contoh seperti itu.
Tapi orang tua tidak bisa belikan saat itu karena sudah diatur sama orang tua. Pokoknya 1 bulan harus sekian untuk beli kuota. Akhirnya kalian kecewa. Atau kecewa dengan hal yang lain. Ketika kalian menginginkan sesuatu dan kalian tidak mendapatkan, kalian akhirnya kecewa. Nah, kita harus bisa merdeka, kita harus bisa mengatasi dari hal-hal ini. Dari dosa, ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, atau yang lainnya. Ya. Selanjutnya kita mau baca firman Tuhan ini. Yohanes 8 ayat 30 sampai 32. Ini kakak ambil 3 ayat 30 sampai 32 ya. Kita mau baca. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Nah, adik-adik, tahu nggak di Yohanes 8 ini? Di Yohanes 8 ini, sebelum Tuhan Yesus, ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Sebelum Tuhan Yesus ini berbicara kepada banyak orang waktu itu, sebelumnya ada satu kisah yang menarik. Ya, di mana Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan yang berzina. Dan orang-orang waktu itu berkata bahwa, wah, ini orang ini dosanya besar sekali. Perempuan ini patut dihukum. Ya, perempuan ini harus dihukum karena kesalahan, karena dosanya sangat besar. Wah, kalian coba pikir. Seandainya kita ada di waktu itu dan melihat kejadian itu, kira-kira bagaimana perasaan kita? Melihat seorang perempuan yang oleh banyak orang tidak disukai. Ya, bahkan mungkin dituduh, ya, harus dihukum. Nah, tapi Tuhan Yesus berbeda. Ya, perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengampuni setiap dosanya. Nah, Tuhan Yesus mengampuni dosanya. Hal terbesar yang terjadi dalam kehidupan kita, yang kita harus bebaskan diri kita adalah kita harus dibebaskan atau dimerdekakan dari dosa. Ya, karena dosa itu sangat mengikat kita. Karena dosa itu sangat buruk. Karena dosa itu sangat menguasai hidup kita. Ya, jadi bagaimana caranya kita supaya kita bisa merdeka dari dosa? Dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 32, ini ada 3 cara. Ya, ada 3 cara bagaimana kita bisa merdeka, bagaimana kita bisa terlepas dari belenggu dosa. Ya. Yang pertama, tadi dikatakan bahwa ayat yang ke-30, 31, jikalau maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yang pertama caranya adalah percaya kepada Yesus. Kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Karena Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Satu-satunya Tuhan yang bisa membebaskan kita dari dosa. Tadi kakak tanya apa arti dosa? Siapa yang masih ingat arti dosa? Ya, dosa adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan melawan kehendak Tuhan. Ya, dosa itu apa yang ada di pikiran, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan yang melawan kehendak Tuhan. Itu adalah dosa. Dan dosa hanya bisa diselesaikan, kita hanya bisa diampuni jika kita percaya kepada Yesus. Siapa yang sudah percaya Tuhan Yesus? Ya, sudah banyak di antara kita yang sudah percaya kepada Yesus. Ya, karena Dia adalah Tuhan juru selamat kita.
Yang kedua, yaitu kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Kak, kalau mau jadi murid Tuhan Yesus, berarti kita harus sama seperti Petrus, seperti Yohanes, seperti Lukas mungkin, atau seperti Matius, seperti contoh-contoh rasul, atau yang lain Rasul Paulus dan lain sebagainya. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Bagaimana caranya menjadi murid Tuhan Yesus? Di dalam Yohanes tadi dikatakan bahwa ciri dari murid Tuhan Yesus adalah jika kita tetap dalam firman Tuhan. Artinya tetap dalam firman Tuhan itu seperti apa, Kak? Tetap dalam firman Tuhan itu artinya hidup kita itu diatur oleh firman Tuhan. Ya, perhatikan baik-baik. Berarti hidup kita harus tetap diatur oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengatur hidup kita. Tadi kalau kita mau bebas menurut pikiran kita bahwa kita bebas melakukan apapun, ya kan? Tidak mau diatur. Sebenarnya itu juga masih ada yang mengatur. Apa yang mengatur? Pikiran kita, ya kan? Kita mau beli sesuatu, kita mau seperti si bungsu tadi berfoya-foya, kelihatannya bebas hidupnya. Tetapi sebenarnya dia tidak bebas. Dia sedang diatur oleh pikirannya sendiri, kehendaknya sendiri. Nah, hari ini kita mau hidup kita diatur oleh firman Tuhan supaya kita menjadi murid Tuhan Yesus. Itu yang kedua, ya. Yang pertama percaya kepada Tuhan Yesus, dan yang kedua kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Dan yang ketiga kita harus melakukan kebenaran, ya. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, ternyata kebenaran ini, firman Tuhan ini yang akan memerdekakan kita, yang akan membebaskan kita. Bebas bukan seperti yang tadi kakak katakan di awal, ya, bukan yang tanpa tanggung jawab, bukan bebas yang berarti sepuas-puasnya mau ngapain sesuai kemauannya sendiri, bukan. Melakukan kebenaran berarti melakukan apa yang Tuhan perintahkan, melakukan apa yang ada di dalam firman Tuhan. Itu yang akan memerdekakan hidup kita. Jadi hari ini kakak mau bagikan 3 hal ini. Percaya kepada Yesus, menjadi murid Yesus, dan melakukan kebenaran. Itu yang akan memerdekakan kita. Ya, kemerdekaan kita, kita bebas, hidup kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Tetapi kita sudah menjadi anak Tuhan. Ya, hidup kita tidak lagi diikat oleh dosa, tetapi kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan dan hidup kita harus menuruti firman Tuhan. Itu adalah merdeka, ya. Kakak akan bacakan satu ayat lagi di Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, adik-adik, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita sudah menjadi anak Tuhan. Kita punya tanggung jawab. Sama ketika bangsa kita sudah merdeka, perjuangan para pahlawan. Nah, kita sebagai generasi bangsa ini kita punya tanggung jawab. Namanya mengisi kemerdekaan. Kalau kita di sekolah seperti itu, ya. Caranya mengisi kemerdekaan gimana? Salah satu caranya adalah kita harus belajar di sekolah, ya kan? Bersekolah supaya kita tetap memiliki pengetahuan pendidikan yang baik, atau kita melakukan hal-hal yang positif, ya kan? Misalnya kita berolahraga, menjadi atlet, ya. Kita melakukan hal-hal yang berguna
untuk bangsa ini. Demikian juga ketika kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita harus melakukan setiap perintah Tuhan. Tanggung jawab. Ya. Dan hari ini siapa yang mau menjadi anak yang merdeka? Ya, kita semua mau menjadi anak Tuhan yang merdeka. Oke adik-adik, hari ini tema kita adalah merdeka. Ya, jadi kita menjadi anak Tuhan yang merdeka, kita harus percaya Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kita melakukan kebenaran seperti yang Tuhan perintahkan. Oke, nah ayat hafalan kita hari ini di Yohanes 8 ayat 31b sampai 32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Oke, semuanya kita siap menjadi anak yang merdeka, kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan karena Tuhan Yesus sudah menebus kita, memerdekakan kita. Oke adik-adik, ini firman Tuhan hari ini, kita tetap bersukacita karena Yesus sudah memerdekakan kita. Kita berdoa ya untuk firman Tuhan hari ini. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah dengar firman-Mu. Hari ini kami bersyukur jikalau Tuhan sudah memerdekakan kami. Tuhan membebaskan kami dari dosa. Dan kami mau menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid Tuhan yang setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kami, membebaskan kami dari hal-hal yang saat ini kami tidak dapat mengatasinya Tuhan. Mungkin dalam hati kami ada kekecewaan, ada kesedihan, ada ketakutan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang sanggup menolong kami, memerdekakan kami, dan membebaskan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik Rocky dan sobat-sobat Rocky, tadi sudah dengarkan firman Tuhan kan? Hari ini firman Tuhan mengajarkan kebebasan. Nah kebebasan yang Tuhan sudah berikan jangan pakai semena-mena. Tapi kita harus percaya sama Tuhan ya Kak Hendra. Dan juga mengenal firman Tuhan juga ya. Jadi dalami, ingat baik-baik itu firman Tuhan ya. Ya sebelumnya kita akan siapkan persembahan seperti biasa. Siapkan persembahannya, kita belajar memberi yang terbaik ya. Beri yang terbaik sama Tuhan, pasti kalian akan diberkati. Ya, nanti minta tolong sama papa mama untuk memberikan persembahan ke gereja ya. Yuk siapkan persembahannya, kita akan sama-sama berdoa. Semuanya bangkit berdiri, tutup matanya, kita akan berdoa. Bapak kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami sudah beribadah kepada Engkau, diberkati oleh Engkau. Dan saatnya kami memberikan persembahan ini Tuhan. Mari Tuhan kami akan percaya Engkau akan memberkati persembahan kami. Berkati pekerjaan orang tua kami, berkati keluarga kami, semuanya yang ada Tuhan. Semuanya di dalam perlindungan Tuhan, berkat-berkat yang melimpah daripada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah saat ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah memuliakan nama Tuhan. Dan kami sudah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman itu tertanam dalam kehidupan kami semuanya. Dan firman itu bertumbuh dan berbuah buat kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami sama-sama satukan hati kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tetap bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan Engkau. Biar Engkau tetap terus memberkati bangsa dan negara kami dengan berlimpah-berlimpah. Perlindungan, penyertaan Tuhan ada dalam bangsa dan negara kami karena di dalamnya ada orang-orang yang percaya kepada Engkau. Ada kami anak-anak Tuhan yang percaya kepada Engkau Tuhan. Sebabnya Tuhan mari jagai bangsa dan negara kami, lindungi bangsa dan negara kami. Jauhkan dari segala provokasi-provokasi atau apapun Tuhan, atau virus-virus apapun Tuhan. Kami nyata, kami dalam perlindungan Tuhan. Kami nyata dalam perlindungan pimpinan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa, kami mengasihi, mencintai bangsa kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai hari ini. Kita mau sama-sama menerima berkat Tuhan. Kita sama-sama mau tundukkan kepala. Kita angkat tangan kita berdoa. Tuhan kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar.
Dan hari ini Tuhan, kami boleh mendengar bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami dan Tuhan Yesus sudah membebaskan kami dari dosa. Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami, kiranya Tuhan yang akan memberkati kehidupan kami. Kiranya berkat Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita, memberkati kesehatan kalian, memberkati keluarga kalian, memberkati pendidikan kalian dalam kalian bersekolah. Kiranya Tuhan menjaga dan menyertai dimanapun kalian berada. Kasih karunia Tuhan, penghiburan daripada Roh Kudus, kekuatan daripada Roh Kudus, memimpin engkau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kita ucapkan berkat dulu ya Kak ya. Yuk, God bless you. Sampai jumpa. Dah. Halo adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa Luar ya. biasa. Kau tadi sudah ikut ibadah Kak? Ya. Ya. Sekarang kita mau mendengarkan pengumuman karena beberapa minggu lalu adik-adik ikut perlombaan Iya. HUT Republik Indonesia yang ke-75. Nah, ini yang ditunggu-tunggu loh Kak. Ya. Sekarang adik-adik siap-siap ya. Siapa pemenangnya yang sudah kirim-kirim ya. Terima kasih buat kerjasamanya. Nah, ini sekarang kita akan umumkan siapa-siapa pemenangnya. Iya. Ya. Para pemenangnya untuk lomba mewarnai gambar adik-adik playgroup dan TK, inilah pemenangnya. Selamat buat kalian semua yang sudah menang ya. Tuhan memberkati. Untuk lomba menggambar lalu diwarnai dengan ada logo Rocky, adik-adik kelas 1 dan kelas 2 Nah, SD. kelas 1 dan kelas 2 ya Kak ya. Ya. Siapakah pemenangnya? Inilah pemenangnya. Nah, selamat buat kalian semua yang sudah menang ya. Tetap tidak boleh sombong ya Kak ya. Iya. Nggak boleh sombong. Nah, sekarang untuk anak-anak kelas 3 dan kelas 4 nih Kak yang mengikuti lomba menghias pintu rumahnya. Wow. Wah, bagus-bagus loh Pak Kak kirimannya Kak. Waduh, Wah, luar biasa mereka kerja kerasnya ya. Nah, kalian mau tahu kan pemenangnya siapa? Nah, inilah pemenangnya. Selamat buat kalian semua yang sudah menang, sudah mengirimkan foto-foto yang sudah kalian kirimkan, sudah dibuat dengan baik ya. Selamat buat semuanya ya. Nah, untuk yang terakhir kali itu anak-anak yang kelas 5 dan kelas 6. Nah, ini dia. Mereka sudah baca puisi. Bikin puisi sendiri pakai gerakannya luar Kak, biasa luar sekali biasa. ya. Ekspresinya dapat juga kan ya. Nah, kita mau tahu pemenangnya kan? Nah, inilah pemenangnya. Selamat buat kalian semuanya ya Kak Menda, semuanya dapat piala, dapat hadiah ya. Sudah diantar ya. Nah, nanti diantar belum Kak? Ini baru tahu pengumumannya siapa pemenangnya. Nah, kalian tunggu di rumah saja ya. Hadiah akan Kakak kirim ke rumah kalian masing-masing seperti waktu-waktu yang lalu. Nah, Tetap semangat di rumah. tetap semangat. Nanti kalau ada challenge lagi, ikutin semuanya ya. Jangan lupa mengajak teman-teman. Yang pasti paling penting itu setiap hari Minggu dan setiap hari Kamis juga ya. Iya, ada Nah. setiap hari Minggu kita ibadah jam 9 waktu Indonesia Tengah dan ada kreativitas Rocky hari Kamis jam 5 sore. Oke, baiklah kalau begitu Kak Yosafat, Kak Menda akan pamitan dulu dan kita berpisah ya Kak ya. Oke. Sampai ketemu di next challenge selanjutnya. Sampai Sampai jumpa. jumpa. God bless you.